tengah-tengah kita, para duta BPJS Kesehatan telah berkenan hadir, Bapak Della Fawas. Jadi memang mulai penjajakan negosiasi kemarin kami berkomunikasi dengan Pak Della sesuai dengan tema bulan kita. Tema kita pada bulan ini yaitu new normal. Jadi kami meminta Pak Della untuk coba menyinggung sedikit terkait tema new normal for employee. Semoga apa yang akan dipaparkan oleh Pak Della ini kurang lebihnya wawasan baru kita dan membuka sudut pandang yang baru terkait bagaimana sih sebenarnya penerapan new normal yang mungkin efektif, yang bisa mungkin kita ATM di organisasi kita di BPJS Kesehatan. Mungkin nanti ada tambahan juga dari Pak Rofik dari Kedeputian MSDM RM. Izin Pak Rofik nanti mungkin ada masukan-masukan juga setelah paparan dari Pak Della nanti mengenai perspektif mungkin di organisasi BPJS Kesehatan. Mungkin itu saja sedikit pembukaan dari kami dan mungkin untuk mengefisienkan waktu kami persilakan kepada Pak Della untuk memaparkan materinya. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih Pak Mumu. Mungkin saya izin share screen dulu ya. Siap. Oke, sudah terlihat ya teman-teman ya? Sudah Pak, mantap. Baik, sebelumnya terima kasih banyak. Selamat malam buat Bapak Ibu semua, buat rekan-rekan semua. Terima kasih banyak sudah bergabung malam ini. Sesuai tadi juga Pak Mumu sampaikan, tidak mudah untuk meluangkan waktu di malam hari, Ya. terutama perbedaan jam juga di waktu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur gitu ya. Bapak Ibu sekalian yang ada di sini dan teman-teman di sini masih mau meluangkan waktu, pastinya untuk belajar bersama, untuk lebih sharing bersama lagi gitu ya di tengah kesibukan pasti ibu-ibu gitu ya, bapak-bapak yang mulai mau istirahat atau bahkan sedang dengan keluarganya masih menyempatkan waktu untuk malam ini. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Semoga malam ini nanti kita diskusi lebih panjang, lebih seru lagi ya. Saya akan sharing materi sebagai bahan diskusi saja pada dasarnya karena akan lebih seru kita berdiskusi. Kurang lebih itu. Terima kasih juga Pak Mumu sudah kita komunikasi sebelumnya ya Siap. dengan mencari jadwal dan sebagainya. Saya senang sekali bisa bergabung di tengah Bapak Ibu sekalian di edisi ke-60 ya Pak Mumu ya ini ya. Siap, Pak. Ya, alhamdulillah Pak. Betul, di edisi ke-60 kalau saya lihat wah padat sekali, hebat sekali gitu ya. Jadi di tengah pandemi ini BPJS secara nasional juga tetap menjadi organization yang learning terus gitu ya, belajar terus untuk terus meningkatkan kompetensinya. Baik, mungkin saya mulai sedikit ya perkenalan lagi bahwa nama saya Della Ahmad Fawaz. Saya saat ini sebagai founders dari Osa Consulting sebenarnya, dan beberapa tahun saya sempat di beberapa corporate juga untuk mengurusi banyak juga di SDM seperti itu. Jadi kita mudah-mudahan ke depan dari forum ini kita bisa lebih mengenal lagi, bisa bersilaturahmi lagi. Malam ini saya dengan Pak Mumu kemarin sudah diskusi, rasanya saya akan sharing mengenai a new normal for employee, kurang lebih gitu ya. Banyak sekali new normal for business dan sebagainya, kita konteks dalam permasalahan kita sebagai karyawan di dalam organisasi. Bagaimana menghadapi new normal, kurang lebih seperti itu. Baik, sebelum masuk ke materi, saya cerita sedikit Osa Consulting ini apa. Jadi memang lebih mengenal lagi, mudah-mudahan kita bisa sharing ke depannya dan bersilaturahmi. Basically kita tuh Osa Consulting adalah HR consultant gitu ya. Dan tujuan kami sebenarnya ingin meningkatkan HR literacy di industri di Indonesia. Karena pada dasarnya HR literacy tidak banyak juga saat ini muncul. Padahal kondisi pandemi, kondisi-kondisi organisasi yang cukup krisis kembali lagi ke manusianya. Jadi kami di sini ingin meningkatkan HR literacy di mana manusia itu penting sebenarnya di dalam organisasi, kurang lebih seperti itu. Dan ini juga beberapa kegiatan kami juga alhamdulillah ada sharing-sharing, ada HR Night Talks, ada online di Instagram gitu. Mudah-mudahan nanti bisa berkolaborasi, banyak hal yang bisa kita sharing. Kami biasa membantu organisasi juga di dalam perubahan organisasi dalam SDM, kemudian juga dari training dan sebagainya. Dan buat teman-teman juga yang mungkin sambil mau dengerin, kita punya podcast juga di Spotify gitu ya.
Jadi sambil kerja mungkin sambil bisa mendengarkan, kita sharing bareng-bareng apa yang bisa dimanfaatkan dari sisi terutama di SDM. Karena SDM yang baik akan mempengaruhi bangsa yang baik dan juga akan mempengaruhi organisasi yang baik pastinya. Kurang lebih itu perkenalan sekilas dari saya ya. Baik, mungkin kita mulai aja langsung bicara tentang new normal gitu ya. Kalau saya mungkin sharing di sini, waktu tanggal 26 April itu ada ilmuwan-ilmuwan yang memprediksi bahwa pandemi corona di Indonesia terprediksi hampir tuntas 7 Juni gitu ya. Jadi sudah melihat kurva normalnya dan akan tuntas di 7 Juni menurut salah satu peneliti di Singapura pada tanggal 26 April. Semua orang happy, pemerintah happy, masyarakat happy, kita juga sebagai pekerja juga happy, kembali lagi bekerja gitu. Tapi apa yang terjadi? Pertanggal saat ini, kemarin ya, saya ambil data, tanggal 17 Juni 2020, update COVID terakhir adalah penambahan kasusnya ada 1031 kasus. Dan konteks 1030 kasus ini kita lihat di bawah pertanggal data 14 Juni, itu dilakukan proyeksi ke depan bahwa jadi mundur lagi. Yang asalnya 7 Juni akan selesai, diprediksi di bawah mungkin ada keterangan bahwa model ini 14 Juni diperkirakan dan puncak bergeser ke 3 Agustus. Artinya apa? Artinya sebenarnya kita masih belum tahu juga akan seperti apa ke depannya, ya. Dan apa yang sebenarnya bisa kita lakukan? Kenapa dari tanggal 7 Juni bisa mundur gitu ke Agustus? Ini apa sih yang terjadi gitu? Kita sebagai individu, sebagai karyawan, kita perlu lihat apakah new normal itu sekarang sudah mulai atau seperti apa. Dan intinya adalah di behavior. Saya ingin bahas bahwa kemunduran 7 Juni bisa ke Agustus adalah di behavior, atau behavior itu dari perilaku. Perilaku manusia-manusianya. Perilaku kita sebagai individu, sebagai masyarakat, perilaku kita mungkin juga sebagai karyawan. Perilaku yang seperti apa sih? Perilaku yang seperti ini. Kalau kita lihat beberapa kasus ya, mungkin teman-teman atau Bapak Ibu sekalian juga mungkin tahu kasus-kasus salah satu mall di Ciledug gitu ya, tiba-tiba dibanjiri orang mungkin sudah tidak tahan di rumah saja, tiba-tiba pingin ke mall. Lalu kita bicara tentang bandara dibuka, langsung semuanya berangkat. Padahal kalau bicara tentang banyak syaratnya, dicari aja syaratnya. Bahkan saya pernah menemui juga, ada yang jual juga surat-surat izin, syarat, dan sebagainya untuk bisa terbang gitu ya. Lalu juga kita lihat di stasiun, di Jakarta, kalau kita lihat di Jabodetabek gitu, orang berangkat kerja ke Jakarta mungkin dari Bogor gitu ya, melalui kereta, stasiun. Ini juga terjadi, karena apa? Mereka kembali lagi bekerja. Mereka mulai juga mencari nafkah. Dan organisasi juga perlu sesegera mungkin untuk kembali beraktivitas. Tapi apa? Behavior di sini yang dibicara tentang jaga jarak dan sebagainya, ini juga yang harus kita pahami. Nah, kita sebagai individu dan juga sebagai karyawan, kita perlu paham bahwa pandemi ini harus bersama-sama, tidak hanya pemerintah, tidak hanya masyarakat, tidak hanya perusahaan, tapi kita bersama-sama. Dan kembali lagi itu adalah di behavior. What does it means buat kita ya? Apa sih artinya buat kita semua kondisi behavior ini? Artinya sebelum masuk ke role, kita harus memahami bahwa setiap individu perlu beradaptasi. Setiap organisasi, setiap komponen di dalam masyarakat itu perlu beradaptasi. Karena kondisi adaptasi ini kondisi yang seperti apa? Apakah di rumah saja? Apakah ya cuek aja dengan kondisi yang terjadi? Tapi adaptasi ini penting. Seperti apa sih adaptasi? Nah, kita perlu pahami sebelum kita ngomongin new normal ke depan gitu harus gimana. Saya ingin menarik lagi ke basicnya ya, pemahaman bahwa di sini ada grafik yang mengatakan kalau pandemi ini penyebarannya meningkat, yang sekarang kita lakukan itu adalah mengurangi penyebaran. Kalau banyak gubernur kemudian pemerintahan mengatakan sekarang penyebarannya sudah berapa banding berapa gitu ya. Skalanya kalau nggak salah di beberapa kabupaten atau di beberapa provinsi sudah 1:1 gitu ya. Satu orang menyebarkan ke satu orang. Sebelumnya penyebarannya 1:5, satu orang menyebarkan ke 5 orang. Atau
satu orang menyebarkan 9 orang. Nah, ini kita coba penyebarannya diturunkan, yang dikatakan the hammer ini. Lalu ketika penyebarannya diturunkan, apa yang kita lakukan? COVID-19 tidak akan hilang, ya. COVID-19 virus will not gone instead of under control, tapi bisa dikontrol, bukan hilang. Maka kita akan hidup di sekitar virus COVID-19. Seperti halnya misalkan ada wabah demam berdarah gitu ya. Ya akan terus ada gitu sampai sekarang. Hanya misalkan sudah ditemukan cara-cara efektif untuk mengontrol penyebarannya. Nah, ini yang sedang kita lakukan, mengontrol penyebaran dari COVID-19. Tapi kita sadari bahwa COVID-19 belum akan hilang dari dunia ini, gitu ya. Jadi orang masih mencari cara untuk penyebarannya diturunkan. Ini yang perlu kita pahami, maka ke depan dengan yang disebut sebagai new normal, bahwa virus-virus itu akan ada. Lalu behavior apa yang bisa kita lakukan untuk terus menahan tingkat penyebaran yang tinggi gitu, agar tidak menyebar lebih besar. Nah, dengan kondisi seperti ini, adaptasi, saya mencoba mengambil ada teori, kalau Bapak Ibu dan teman-teman, ada teori the Kubler-Ross. Kubler-Ross ini teori tentang sebuah perubahan. Ketika kita sebagai individu melihat sebuah perubahan, pertama yang kita rasakan adalah shock. Wah, kaget, ada apa nih? Pandemi. Apa yang terjadi gitu ya? Kaget tiba-tiba. Padahal mungkin di China, di Wuhan dulu sudah terjadi, tapi kita, Indonesia nggak akan masuk lah virus gitu ya. Kita mah kuat, gitu. Orang Indonesia mah kuat. Tapi tiba-tiba masuk ke Indonesia kita shock, nggak siap. Dengan kesyokan itu masih denial. Paling kita mah penyebarannya nggak akan banyak lah, tenang aja, kita mah bisa dikontrol virusnya, kita mah kuat-kuat. Denial itu istilahnya tidak menerima dengan apa yang terjadi. Tapi ternyata penyebarannya semakin meningkat ya di bulan Februari ke Maret, mulai kita frustrasi. Mulai frustrasi, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kemana-mana, disuruh diem di rumah, akhirnya depresi. Nah, depresi ini kita nggak tahu mau ngapain. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang sudah mengalami depresi, ada yang masih frustration, atau bahkan dari depresi apa yang bisa dilakukan? Eksperimen. Kita harus WFH. Gimana sih kerja di rumah? Nggak kepikiran. Kerja di rumah, dipikir, wah pingin kerja di rumah enak, tapi ternyata nggak mudah. Mungkin bagi keluarga muda gitu ya, Bapak Ibu yang punya anak yang masih kecil, bagaimana mereka juga masih sambil sekolah di rumah juga harus mengerjakan tugas. Kita di rumah juga bekerja, harus melakukan Zoom meeting. Tapi eksperimen, kita mulai mencoba cari cara kapan kita kerja, caranya kerja bersama anak-anak bagaimana. Sampai akhirnya decision, kita bisa mengetahui gitu ya, apa yang harus kita lakukan. Oh, ternyata cara ini benar. Akhirnya integration yang disebut sebagai new normal. Kita sudah mengetahui cara-caranya, maka kita mulai mengintegrasikan dengan kondisi yang ada dan dengan cara yang ada. Ini adalah kurva yang sangat indah sebenarnya. Kenapa kurva yang sangat indah? Karena kurva ini progresif. Dari mulai shock, pindah ke denial, frustration, depression, sampai ke integration. Tapi kenyataannya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, nggak seindah ini. Bapak, Ibu sekalian, dan teman-teman mungkin bisa merasakan, sudah merasa coba eksperimen, nggak berhasil, akhirnya frustration lagi. Atau sudah, saya mantapkan decision, cara bekerja saya di rumah kayak gini. Cara saya keluar rumah pakai masker dan sebagainya begini. Tapi kok nggak enak ya, tiba-tiba depression lagi. Bolak-balik nggak jelas. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa kurva ini memang mungkin akan bolak-balik, tapi kita harus paham ujungnya adalah kita ke integration. Di mana integration adalah accepting atau penerimaan dari sebuah kondisi yang ada, yang akhirnya kita berusaha untuk terus mencari cara, dan akhirnya kita mengintegrasikan cara baru terhadap kondisi yang baru. Nah, ini yang esensi dari the new normal. Dan ini adalah esensi dari adaptasi. Dan setiap hari sebenarnya kita melakukan perubahan. Kalau Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari mulai SMA, katakanlah ya, nggak usah dari kecil SMA, masuk ke kuliah, mengalami perubahan. Rasanya bagaimana? Dulu SMA jamnya jelas, kuliah jam nggak jelas, tergantung dosen gitu ya. Lalu bekerja mulai berubah lagi. Itu semua adaptasi. Hanya terkadang adaptasinya masih dalam situasi yang tidak terlalu fluktuatif. Tapi pandemi ini sangat berimbas terhadap banyak variabel.
kesehatan, finansial, gitu ya, kesehatan mental, kesehatan fisik, kemudian dari sisi produktivitas, banyak yang berpengaruh. Maka ini yang kita harus pahami dari sisi perubahan yang kita targetkan terhadap integration. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa mengingat kembali, merecall kembali, oh iya ya, saya pernah berada di mana ya? Frustration, eksperimen, decision, banyak. Bahkan ada teman-teman, dulu juga saya di beberapa sharing sebelumnya, bahwa Mas Dela katanya gitu, saya mah mendingan kerja di kantor lah, WFH mah kalau saya WFH lebih pusing katanya gitu. Kerjaan tuh jadi nggak ngerasa ada jam kerjanya. Jam 8 masih ditelepon sama atasan, jam 9 masih harus ngerjain ini. Nggak jelas jam kerjanya. Banyak hal seperti itu. Jadi kita harus melihat perubahan itu sendiri. Masing-masing individu dan terhadap lingkungan. Nah, maka muncullah dari integration ini yang disebut sebagai new normal, atau kalau di pemerintah sekarang mengatakannya AKB ya, adaptasi kebiasaan baru. Dalam new normal ini apa saja sih yang berubah? Kalau teman-teman di sini lihat banyak sekali terminologi di dalam new normal. Ada global pandemic, WFH, work from home, physical distancing, PJJ, mungkin teman-teman PJJ bagi teman-teman yang Bapak Ibu yang punya anak pembelajaran jarak jauh gitu ya, ada PSBB, ada AKB, bukan AKB, adaptasi kebiasaan baru, ada mental health yang depresi, pusing gitu ya, ada isolasi mandiri, burnout, ada masker gitu, yang jualan masker lumayan nih gitu ya, bisa cuan juga, banyak sekali terminologi hal ini. Kemudian zona pun masuk ya, ada zona biru, merah, kuning, macam-macam gitu. Kebetulan Bandung zona apa nih sekarang? Sekarang masih kuning, masih PSBB parsial, banyak hal-hal yang memang kita perlu pelajari dengan kondisi-kondisi yang baru ini. Nah, dari terminologi baru ini, sebenarnya saya mau cerita bahwa apa yang perlu kita lakukan dari perubahan-perubahan yang terjadi sebagai kita karyawan, sebagai individu, yang paling pertama yang kita bisa lakukan adalah accepting atau menerima keadaan bahwa kita ke new normal. Karena banyak individu atau banyak karyawan yang berpikir, wah, kapan ya PSBB selesai? Saya ingin melakukan X, Y, Z. Saya ingin melakukan A, B, C yang dulu pernah saya lakukan. Yang perlu kita pahami, belum tentu ini bisa kembali seperti dulu. Atau kembali normal seperti dulu. Maka dikatakan adalah integration atau new normal. Ada norma yang baru. Maka kita harus accept itu. Kalau ini saya kasih sedikit gambar gitu ya. Gambarnya adalah orang biasa dia naik sepeda, berolahraga gitu. Dia nggak bisa kemana-mana, nggak boleh gitu. Ya ini dia sepedaan di rumah gitu, cuman ya gitu aja gitu. Merasa tetap saya harus olahraga, tapi saya nggak boleh keluar rumah. Nah, ini salah satu accepting bagaimana benar-benar, ya mau gimana lagi gitu ya. Ini yang harus kita accept. Tapi yang ya gimana lagi juga hati-hati gitu. Accepting ini bukan berarti menyerah. Tapi accepting ini sadar kita bisa menerima bahwa ada perubahan yang terjadi. Itu yang pertama sebenarnya di dalam new normal. Lalu yang kedua adalah keep aware atau tetap waspada. Artinya dengan accepting ini bukan berarti juga ya udahlah virus nggak akan bisa hilang, ya udahlah kita mah keluar rumah aja, biarin aja gitu ya. Dan nanti katakanlah segitu uh, takdir aja kalau kita kenapa-kenapa mah. Nah, ini juga harus hati-hati. Tetap keep aware, harus tetap waspada. Ini saya lihatkan gambar, memang mereka sudah mulai masuk kantor, tapi social distancing, di physical distancing, jaga jarak, tetap memakai masker. Jadi tetap waspada. Behavior sebelumnya, yang bisa dibilang tadi ada gambar-gambar di stasiun, di bandara, mereka merasa itu akan kembali normal dan kurang aware terhadap kewaspadaan yang terjadi. Pakai masker sih, tapi ya udahlah ini udah bisa terbang, nggak bisa terbang biasa lagi gitu. Harus bisa kerja biasa lagi. Nah, ini harus ada awareness dari Bapak Ibu sekalian, dari teman-teman terhadap perubahan yang ada. Setelah kita terima perubahannya, lalu aware. Dari perubahan ini apa yang harus kita lakukan? Itu hal yang kedua, sebagai new normal for employee. Kemudian yang ketiga adalah develop competencies kalau bagi seorang employee.
Di masa-masa ini banyak sekali sebenarnya virtual atau kegiatan-kegiatan yang bisa kita belajar lebih banyak. Seperti halnya Ask the Expert ini ya sangat apresiasi sekali di BPJS secara nasional melakukan pengembangan kompetensinya gitu ya, terus mengembangkan learning organization-nya agar apa? Ketika pandemi banyak hal yang terbatasi, tapi bukan berarti ilmu itu dibatasi. Bukan berarti kita harus stop, bukan berarti kita harus berhenti. Organisasi belum bisa beraktivitas lagi, ekonomi belum bisa beraktivitas lagi, tapi bukan berarti kita berhenti gitu. Harus melakukan sebuah perubahan banyak sekali ya gitu. Salah satunya ya memang kita membantu untuk sharing terus gitu ya, dari mulai presentasi ini ada juga dari Cipta Kerja Mandiri, banyak lah ya, ini saya ngambil beberapa source. Ada juga dari podcast, ada dari YouTube gitu, banyak. Dan apresiasi dengan kondisi seperti ini, Ask the Expert ini terus mengembangkan kompetensinya. Kompetensi bagi setiap orang yang bisa beradaptasi, ketika orang berhenti dan yang lain maju lebih dulu, itu akan berubah lebih cepat gitu ya, kemampuan beradaptasinya. Bayangkan ketika sudah masuk lagi kantor dengan seperti biasa, tiba-tiba ketemu sama Mas Mumu. "Hah, Mas Mumu kok sekarang udah bisa ini?" "Oh iya, saya di rumah bukan diem aja," gitu kan. Saya di rumah bukan, wah waktunya di rumah setelah kerja berapa tahun gitu, di rumah saya santai-santai mulai menikmati, bukan. Tapi kita tetap harus berkembang gitu. Tiba-tiba Mas Mumu masuk ke kantor udah bisa masak, yang dulunya nggak bisa masak gitu, wah jago banget gitu kan. Oh, banyak sekali gitu. Jadi ini yang harus kita lakukan. Banyak sekali dengan kondisi ini juga banyak training-training provider dengan harga-harga tinggi mulai diturunkan. Mulai juga yang banyak gratis. Kenapa? Karena dari beberapa training provider atau dari beberapa lembaga-lembaga yang selalu memberikan sharing, itu mereka sudah menurunkan cost-nya. Kalau dulu cost-nya ada harus kumpul di hotel, bayar tempat gitu kan. Lalu harus seperti apa? Bayar pembicara gitu. Terutama tempat konsumsi. Kalau sekarang kan ini kita sambil ngopi di rumah masing-masing gitu ya. Bisa sambil nggak usah sewa tempat gitu, kolaborasi terjadi gitu. Maka banyak peluang-peluang untuk terus belajar gitu. Bahkan kemarin saya yang tidak pernah merasa bisa training di luar negeri, saya bisa merasakan suasana training di luar negeri. Dengan apa? Dengan webinar gratis. Bersama kalau misalnya Bapak Ibu dari sisi HR kenal namanya Bapak Dave Ulrich gitu ya. Dia Bapak HR sedunia bisa dikatakan seperti itu. Dia punya program free webinar, memang harus daftar. Tapi saya ngerasa, ini ada pembicaranya dari luar negeri, terus yang Zoom juga dari luar gitu, ngomongnya canggih kayak bule. Benar, saya merasakan itu. Dan kita bisa lebih global lagi belajar. Banyak manfaat. Katakanlah istri saya gitu yang biasanya masaknya opor aja gitu ya. Sekarang istri saya sudah bisa masak macam-macam, yang kayak di restoran juga dimasak gitu. Itu gara-gara develop competencies. Ya ini sebagai kita individu dan juga karyawan yang akhirnya kita bisa memberikan added value nantinya. Nah, lalu yang keempat adalah support each other. Sebagai employee gitu ya, sebagai juga sesama individu, kita harus saling support, saling respect gitu. Kalau saya mengutip ini ngambil gambar yang cukup menyentuh bagi saya ya. Di sini kita lihat sampai malam satunya masih main laptop untuk bekerja dan satunya tetap terus bertanggung jawab sebagai seorang ibu. Mungkin saat ini kita sedang melakukan Zoom meeting dengan Mas Mumu dengan semua Bapak Ibu sekalian, ada yang di close videonya lagi nyopin anaknya, bisa jadi. Atau pakai headset sambil tidurin anaknya gitu ya. Banyak yang bisa kita lakukan. Dan ini yang harus kita support each other. Banyak sekali kejadian di organisasi, Zoom meeting ya teman-teman, oke Zoom meeting. Tiba-tiba, oh maaf saya harus ini mute dulu ya, saya ada keperluan, tapi saya masih bisa mendengarkan gitu. Itu kita harus lebih respect satu sama lain. Kita harus support karena setiap individu merasakan hal dan tantangannya masing-masing. Itu yang perlu kita pahami. Jadi kita harus bisa saling menghargai kondisi satu sama lain. Karena ini tidak terjadi pada satu atau dua orang, tapi terjadi kepada hampir semua orang yang ada di dunia bahkan, bukan hanya di Indonesia. Jadi yang keempat sebagai employee kita harus support each other, kita harus respect, pahami mereka juga sedang berusaha berubah, pahami kita juga sedang masing-masing berusaha untuk berubah. Yang keempat,
Lalu kalau kita bicara yang kelima adalah hati-hati ya setelah kita accept, lalu kita bicara tentang tadi yang kedua itu sudah di-accept lalu mulai adaptability ya dilakukan gitu. Kemudian juga tadi ada respect each other gitu, develop competencies. Nah, dari semua itu kita sebagai pekerja atau employee pastinya nanti akan bergerak dari rumah gitu ya ke kantor, kemana gitu. Ini jangan lupa harus tetap pahami protokol from home to back home. Dari rumah ke office, dari kantor, dan kembali lagi ke rumah. Ini saya kutip dari detik.com ya. Jadi protokol kesehatan dari mulai pakai transportasi umum harus dipikirkan. Lalu ke kantor, apa yang dilakukan di dalam kantor harus dipikirkan. Lalu juga kembali lagi ke rumah, jangan lupa gitu. Sehingga kita punya new normal baru lebih bersih gitu, pulang ke rumah langsung mandi, yang dulu nggak pernah mandi sore, sekarang mandi sore gitu kan. Yang dulu nyampe ke kantor langsung kerja, banyak ngegosip sebelahan-sebelahan. Nah, ini harus hati-hati juga yang suka ngegosip apa, kita gosipnya pakai Zoom aja katanya gitu. Saya set ruang meetingnya dulu ya di Zoom misalnya gitu. Nah, ini juga yang harus kita pahami bahwa kita sebagai employee terutama adalah individu yang bergerak. Individu yang bergerak dari rumah ke kantor, kemudian ke rumah lagi. Atau bahkan teman-teman yang di lapangan harus kunjungan gitu ya. Itu juga harus diperhatikan. Karena penyebaran COVID-19 itu adalah karena pergerakan. Itu yang harus kita pahami. Artinya pelonggaran PSBB gitu ya, PSBB dicabut bukan berarti kita bebas lepas gitu. Tapi kita harus pahami protokol-protokol yang ada gitu. Ini yang kelima. Lalu yang keenam, kita bicara tentang stay happy. Jangan dibawa stres, jangan dibawa pusing gitu ya. Kita harus Zoom meeting gitu, harus melakukan apapun yang kita lakukan untuk melakukan perubahan dan dengan new normal baru adalah stay happy. Karena dengan hormon endorfin, dengan kita selalu positif dan senang, itu akan lebih mempermudah dalam pemecahan masalah. Tapi kalau misalnya kitanya pusing ini, itu akan semakin pusing dalam melakukan pemecahan masalah. Akan lebih pusing dalam mencari solusi-solusi terbaik. Nah, maka kembali lagi kita tetap harus stay happy. Makanya ya kalau misalnya biar ya kita kayak gini juga mungkin saya juga mohon maaf tadi dengan cara-cara yang lebih santai gitu ya. Saya pingin suasananya lebih happy, lebih santai gitu ya. Karena dengan sesuatu yang happy orang akan lebih masuk. Orang akan lebih memahami gitu. Respect satu sama lain. Kurang lebih itu. Jadi secara singkat saya bisa katakan bagi employee gimana untuk menghadapi new normal, rasanya tidak ada yang spesifik, tapi saya mengemphasize atau menekankan kembali bahwa ini semua kembali ke behavior, kembali lagi ke perilaku kita. Dan dari semua perilaku kita, kita pahami 6 step ini. Yang pertama kita accept, menerima dengan keadaan yang terjadi, menerima atas perubahan yang ada, tapi kita juga tetap waspada bahwa perubahan ini juga kita harus waspadai apa yang kita harus lakukan. Dan dengan kondisi itu kita selalu mencari cara baru, kita selalu mendevelop kompetensi kita tidak berarti accept atau menerima itu adalah diam atau mengalah gitu ya. Makanya kalau misalkan kemarin disebut kita berdamai dengan COVID-19 gitu. Itu berbeda konteksnya. Karena kalau berdamai itu biasanya saya misalkan berantem sama Mas Mumu gitu ya. Kita damai ya Mas Mumu. Mas Mumunya juga oke deh, saya tidak akan ganggu Mas Dela. Saya juga nggak akan ganggu Mas Mumu. Itu damai. Tapi kan kita nggak bisa, COVID lu jangan ganggu gua ya gitu. Terus COVID-nya oke, saya tidak akan ganggu Anda gitu. Nggak mungkin. Dia pasti akan terus mengganggu gitu. Maka bukan berdamai kata-katanya. Tapi oke, lu tetap mau perang sama gua. Nah, kita harus tetap jalan tapi gue juga punya atau saya juga punya cara untuk tidak kalah dari Anda gitu. Nah ini terus harus kita develop kompetensinya. Lalu dari develop kompetensi secara individu, maka kita bicara tentang sosial. Dari accepting, keep aware, dan develop kompetensi itu adalah 1, 2, 3 bicara tentang kita sebagai individu. Tapi setelah secara individu, kita mau tidak mau sebagai makhluk sosial. Maka social distancing diganti menjadi physical distancing. Karena kita tidak bisa melakukan jarak sosial, tapi kita bisa melakukan jarak fisik. Karena kita adalah makhluk sosial. Maka dengan makhluk sosial, yang keempat, kita support each other. Harus saling respect satu sama lain.
Dan secara sosial kita akan bergerak, kita akan ketemu orang, kita harus pahami protokol kesehatan dari from home to back home gitu ya. Mungkin teman-teman dan Bapak Ibu sekalian dari BPJS Kesehatan sudah pasti meng-aware-kan bagaimana protokol-protokol kesehatan gitu kan, terutama dari sisi kekaryawanan gitu, jangan sampai klaim-klaim juga gitu kan, kurang lebih gitu. Jadi kita terus mengumandangkan protokol-protokol kesehatan. Dan yang keenam adalah stay happy. Stay happy ini sebagai simbol untuk merangkum semua yang terjadi. Tanpa adanya stay happy, 1, 2, 3, 4, 5 juga tidak akan maksimal. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan singkat saja biar kita bisa lebih diskusi lebih panjang gitu ya nanti. Dan terakhir quotes dari Jessica, saya suka quotes ini ya, Jessica Hadergon. Dia mengatakan, adaptability is the simple secret of survival. Jadi kalau kita bicara tentang kondisi saat ini, pasti kita bicara tentang kita survive. Bagaimana kita survive sebagai individu, sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, seorang ibu gitu ya. Survival dari sisi ekonomi juga, kita bertahan gitu. Dan dari survival, baru kita akan maju ke arah how we grow gitu. Kita harus adaptability untuk survive, dan kita bisa grow dengan adaptability yang ada. Rasanya itu mungkin yang bisa saya sharing gitu ya buat Bapak Ibu dan rekan-rekan dari BPJS Kesehatan secara nasional. Senang rasanya, dan terakhir saya ingin sampaikan adalah keep happy and stay positive. Apapun yang terjadi, kita tetap harus positif. Data-data yang muncul kita pakai dan kita pahami secara positif. Oke, kurang lebih itu Mas Mumu. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Mas Mumu. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mas Dela atas paparan awalnya. Jadi mungkin memang seperti yang disampaikan oleh Pak Dela tadi, sedikit banyak memang membuka wawasan ataupun sudut pandang kita lagi terkait penerapan new normal ini, khususnya bagi kita para duta BPJS Kesehatan. Mungkin untuk dari saya, mungkin saya juga ingin arahan dari Pak Ropik dari kantor pusat. Ini kan terkait dengan penerapan new normal ini, sebenarnya kan kemarin di waktu saya sempat ikut FGD di kantor pusat, kan sebenarnya kami sangat terinspirasi di kantor pusat itu, Mas Dela telah menerapkan itu workspace-nya itu tanpa sekat sama sekali. Tanpa sekat, artinya fleksibel seperti itu, teman-teman bisa bekerja dimanapun, ruang kerja didesain senyaman mungkin, namun karena mungkin ada pandemi ini sehingga tentu yang dulunya mungkin tidak ada sekat, ya malah harus diberikan sekat lagi, seperti itu. Jadi mungkin dan bisa saja mungkin menurut saya ya itu menghambat kreativitas juga, kreativitas dari teman-teman untuk mengeluarkan ide ataupun inovasi. Jadi mungkin itu saja sekedar sharing. Mungkin ada tambahan juga dari Bapak Ibu para leader. Tentu kami harapkan arahannya. Terima kasih Mas Dela ya. Baik, terima kasih. Teman-teman yang lain, silakan mungkin ada tambahan. Ya, kita minta mungkin Pak Iwan Gani dari Palembang. Oh, ini ada pertanyaan dari Dr. In juga. Tapi mungkin Pak Iwan Gani boleh memberikan dulu arahan. Ya, silakan Pak. Saya nggak mau Kalau cuman saya kelihatan nggak Mu? Halo? Ya, kelihatan Pak. Ya. Lu mana nggak bisa lihat diri saya sendiri nih. Itu kayaknya tertutup Pak kameranya itu Pak, pakai tangan itu Pak. Apa itu Pak? Oh iya, norak nih. Bentar. Soalnya sih pakai tab, biasanya pakai HP. Oh siapa? Mau saya cuman sharing aja. Ya. Saya cuman sharing aja bahwa gini loh. Saya setuju nih dua slide terakhir. Kita memang harus terus gembira dan positif ya. Saya tuh yang keberatan sama new normal, Mas,
Mas, siapa Mas panggilannya Mas? Dela, Tadi? Dela. Sorry Mas. Oke, Mas Dela. Gini loh Mas, saya cuman keberatan cuman satu, cuman SIKM sama rapid test kalau mau naik pesawat. Udah, that's it. Lainnya sih biasa aja. Artinya gini, saya selalu ngomong ke teman-teman saya ya bahwa ini deh, apa namanya, kita selalu balik ke agama, tapi dengan cara yang humanis. Artinya gini, saya nggak ngomong ayat, saya ngomongnya yang simpel-simpel aja gitu. Kita tahu nih bahwa kita berhadapan sama situasi kayak gini, gitu ya. Pada saat pertama kali Palembang itu kemudian ada yang kena, gitu. Kemudian ada yang risiko kayaknya dia kena gejala itu, heboh kantor cabang. Saya bilang gini, udah deh, sekarang teman lo sakit, bukannya lo itu malah nyuruh temannya suruh jauh-jauh kayak dihindarin kayak gitu. Wah, saya agak marah waktu itu. Saya bilang, sekarang gue balikin ke lo. Kalau lo pada sakit kayak gitu, lo dijauhin, lo mau apa enggak gitu. Saya bilang gitu. Ini kan saudara-saudara kita nih, teman kita sendiri gitu. Nah, kamu baru masuk zona kuning. Waktu itu Palembang masih zona kuning. Saya kan tinggal di Jakarta. Nah, gue di zona merah aja biasa aja, saya bilang gitu. Nah, pada saat Palembang sudah oranye dan merah, saya juga dari Jakarta. Saya bilang, loh saya di Jakarta bukan zona merah lagi, merah membara juga biasa aja. Gitu. Malah gini, saya bilang, jangan-jangan saya mau memposisikan diri, gue kena nih kali gitu ya, gue kena nih gitu. Karena pernah kemudian istri saya kena dan itu dia panik, cuman saya bilang, Bismillah lah gitu. Kita percaya kok kalau kita, kenapa? Karena kan ada teorinya, pada saat kita bahagia, kita keluarin endorfin, dan endorfin akan meningkatkan imunitas. Ya. Itu penting banget untuk dijaga. Dan itu yang harus kita leader itu tanamkan ke teman-teman. Saya setuju, Mas. Boleh di-share yang sebelum ini, Mas? Yang ini? Yang tadi boleh. Ada berapa poin, 7 poin itu? Sebentar. Nah, saya melakukan itu semua pada teman-teman saya. Enggak, sebelum ini. Nah, ini dia. Pertama, nerima dulu, gitu. Nerima. Nah, kalau misalnya ini, saya kebetulan, saya kan dari Jakarta, kemudian tugas di Palembang. Kita udah ngalamin dulu merah di Jakarta, sehingga ya udah mau diapain lagi gitu. Kemudian kita juga harus aware sama itu. Pada saat teman-teman saya pada ribut karena satu dianggap ketularan, semua menjauh, saya kasih tahu ke teman-teman, kasih tahu teorinya biar teman-teman tidak panik. Gitu. Kemudian nah, soal kompetensi ini, dijaga kompetensi teman-teman, kemudian berikan mereka pekerjaan yang sesuai sama dia, ya. Dan pada saat support sadar, pada saat pertama kali ribut itu semua kita belum WFH. Saya bilang gini, oke deh, saya akan ngebantu teman-teman, kita buat duluan setelah WFH. Karena emang kalau di Palembang, di wilayah kami, itu yang paling merah, gitu. Kita buatkan dan akhirnya kemudian surat kami itu, ketelahan kami itu dipakai semua kantor cabang di seluruh wilayah kami loh ya, gitu. Nah artinya kita ngebantu teman-teman yang lain gitu. Dan dia begitu pas dikasih kesempatan WFH, saya nggak usah mikir, udah lo WFH aja gitu. Teman-teman yang lain kadang-kadang masih berpikir, ntar gimana produktivitas? Gila lo, udah kayak gini lo masih mikir-mikir kerjaan bagaimana gitu. Yang penting teman-teman lo tenang dulu, berikan. Karena saya percaya banget teman-teman cabang, begitu dikasih kesempatan WFH pun, mereka sebenarnya masih kepikiran kerjaan. Pahami dulu nih tim kita. Saya percaya sama tim saya, sehingga oke deh lo WFH gitu. Pada saat kepala kabupaten, kita kan ada 4 kabupaten Mas di Kota Palembang. Ya. Begitu kesempatan WFH, saya WFH-kan aja. Gitu. Nah, cuma teman-teman saya juga tanggung jawab karena kita berikan support, mereka juga menjaga itu. Karena kepala kabupaten itu juga masih kepikiran, masih ketemu bupati, ketemu apa gitu. Itu jalan, Mas. Dan terus kemudian happy memang saya jaga tuh. Jaga komunikasi. Kadang-kadang saya ngocol-ngocolan aja di grup saya gitu. Walaupun tuh grupnya semua itu. Jadi gini loh, saya memposisikan diri sama teman-teman itu adalah teman mereka. Saya tidak pernah ngomong itu, selalu ngomong teman-teman gitu. Saya selalu memposisikan gitu. Karena buat saya, staff itu nggak ada. Yang ada cuma tim saya gitu. Itu bukan staff saya. Loh sekarang kalau misalnya kamu memposisikan diri, saya bilang,
Saya selalu ngajarin teman-teman saya sebagai pimpinan, mesti atasan gitu. Lo nggak tahu berapa lama lo di situ. Tapi begitu lo memposisikan sebagai teman, begitu lo keluar dari situ, lo balik lagi ke situ dan ketemu mereka, lo tetap teman mereka. Dan itu yang mesti dijaga. Jadi, alhamdulillah, yang 6 poin ini saya setuju, Mas. Karena udah kita kita terapkan, dan ya kadang sih masih ada yang, begitu pas ricuh di grup, udah mulai bawa perasaan, saya masuk di situ. Saya bilang, lo maunya apa? Kalau misalnya ketentuannya gini, oke, besok kita jadiin, kirim semua bidang, saya minta masukan kalian, dan jadiin besok, kita kirim semua ke Capwheel. Dan itu dipakai, Mas. Itu dipakai. Nah, itulah makanya kemudian saya, terus kalau misalnya nih, badan saya agak meriang atau apa gitu, udah saya minum aja obat-obat yang itu. Kebetulan kan, kalau apoteker kan, saya ngerti teori-teorinya lah, gitu. Poh-pohan kita, itu empon-ponan kita itu udah banyak gitu. Udah tinggal beli Mbak jamu, tukang jamu, Mbak, gue beli Mbak gitu, udah selesai. Tapi stay positif sih, stay positif itu yang penting banget buat saya. Mungkin gitu aja. Sorry ya, mau kepanjangan Mas Dela, makasih ya Mas. Ini bagus mantap Pak Iwan. Saya ya. izin besok saya ngumpulin tim saya karena mungkin ada perpisahan. Ya, saya akan pakai ini materinya. Makasih ya Mas. Ya, terima kasih sama-sama Pak Iwan. Ini izin Pak Dela, ada pertanyaan dari Dr. Iin dari Makassar. Izin bertanya Pak Dela, misalnya kita sebagai employee sudah menerapkan protokol new normal life, namun ketika kita harus berkoordinasi dengan instansi lain dan ternyata instansi tersebut tidak menerapkan protokol, misalkan tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, bagaimana sebaiknya kita bersikap? Karena kalau berbicara tentang behavior dan adaptasi, mungkin protokol tersebut pasti mengganggu kenyamanan orang lain. Bagaimana bersikap, sebaiknya bersikap supaya orang lain atau instansi lain tersebut tidak tersinggung kalau kita sampaikan tentang protokol new normal ini. Mungkin itu Pak. Baik. Terima kasih Mbak Iin ya. Ini Dokter Iin menarik sekali. Ini pasti praktikal sekali. Behavior yang praktikal terjadi gitu ya, dirasakan gitu. Nah, kalau kita lihat, mungkin bahkan saya melihat Bapak Ibu dan teman-teman di BPJS Kesehatan punya privilege sebenarnya, atau privilege itu punya keuntungan membawa institusinya related dengan BPJS Kesehatan. Kita bicara tentang bawa-bawa juga kesehatan. Maka bagaimana kita bisa menyampaikan itu rasanya punya keuntungan gitu. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana sih tidak bisa tidak menyinggung orang lain. Rasanya memang kalau tadi Pak Iwan juga sempat sampaikan, di Indonesia ini kita bisa bicara tentang bukan mengeneralisasi, tapi mayoritas kalau kita ketemu sama beberapa orang itu bawaannya pada baper gitu ya, bawa perasaan gitu. Kalau misalnya ada apa-apa tuh, kok gitu sih gitu. Itu salah satu memang juga ada timur. Kalau kita bicara tentang gitu ya, ada yang wah nggak enak nih kayak gimana ya. Tapi apa yang terjadi sebenarnya yang pertama yang kita harus yakini, kita percaya kalau kita menyampaikan kebenaran itu dulu sih. Karena masalahnya bukan hanya di mereka, tapi di kitanya. Kita sebenarnya sudah melakukan proses atau protokol yang baik tadi kan sebenarnya Dr. Iin. Tapi ya, orang lain yang tidak, gimana dong gitu. Nah, pertama kita percaya bahwa apa yang kita lakukan ini benar. Dan memang benar adanya. Dan kita bisa menyampaikan kebenaran. Terkait itu akan tersinggung atau apa, kita akan lebih enak rasanya karena kita merasa itu benar gitu. Kita menyampaikan kebenaran. Nah, ngomongin tersinggung atau bagaimana, itu hak dari masing-masing individu untuk tersinggung. Karena yang menarik begini, secara filosofi, tersinggung itu bukan diberikan, tapi diterima. Gitu ya. Jadi, kita tidak pernah memberikan singgungan kepada orang. Enggak pernah. Tapi orang itu menerima singgungan. Gitu. Kalau orang bahkan, saya misalkan katakanlah menyindir Pak Iwan gitu ya, atau menyindir Mas Mumu gitu ya. Saya menyindir, Mas Mumu mah begitu. Saya mungkin menyampaikan penyinggungan, tapi kalau Mas Mumu tidak menerima singgungan itu, Mas Mumu tidak akan tersinggung. Jadi, pola itu yang bisa kita sampaikan. Apapun, baik kebenaran atau kebatilan gitu ya, atau bukan sesuatu yang benar, kita sampaikan, kalau orangnya memang menerimanya tersinggung, pasti tersinggung. Jadi kita harus pahami itu dulu. Jadi kadang kita harus menjadi orang yang
katakanlah cuek gitu ya, demi sebuah kebenaran. Jadi saran saya tidak apa-apa sampaikan. Hanya kita bisa minimalisir kesinggungan itu dengan apa? Dengan cara penyampaian yang baik gitu kan. Dengan cara apa namanya, Ibu, maskernya nggak dipakai gitu ya. Atau, oh kita tidak pakai masker di sini. Rasanya menarik juga. Jangan-jangan dia bilang kayak gini, iya Bu, di sini organisasi kami tidak menerapkan gitu kan. Bisa saja mungkin. Malah dia akan curhat kembali. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan adalah satu, kita percaya dulu, kita harus percaya diri untuk menyampaikan itu. Yang kedua, masalah dia tersinggung atau enggak, ini akan menjadi sesuatu permasalahan yang kedua, yang lain lagi gitu. Dan demi kebenaran itu perlu disampaikan. Rasanya sih sebenarnya itu yang harus diperkuat gitu, dan cara penyampaian kita bisa lebih baik lagi dengan protokol-protokol yang ada, karena ini adalah protokol yang tidak localize ya, tidak lokal sebenarnya. Ini protokol yang kayaknya semua orang sudah tahu sebenarnya. Ini kan jadi menarik gitu bahwa kenapa tidak dia pakai, apakah dia lupa, apakah dia malas. Memang tadi Ibu mengatakan, memang kan nggak enak pakai masker itu gitu ya. Gimana dong gitu. Nah itulah sebuah kita support, kita bantu untuk mengingatkan lagi biar dia juga accept bahwa harus melakukan protokol ini gitu, tanpa kayak dengan cara-cara yang gimana sih gitu, enggak juga gitu. Nah rasanya sih mungkin itu ya, mudah-mudahan menjawab. Memang tidak mudah, saya katakan tidak mudah untuk merubah behavior, karena ini bicara tentang behavior. Nanti tadi contoh-contoh dari Pak Iwan sangat baik sekali gitu ya. Merubah behavior ini harus ada apa ya? Pak Iwan menyampaikan, mungkin tadi saya nangkepnya harus ada memang keberanian gitu. Pak Iwan termasuk yang tadi pokoknya saya gini, akhirnya dipakai juga. Kurang lebih kayak gitu. Jadi keberanian itu perlu kita munculkan untuk sesuatu yang baik. Kurang lebih gitu ya. Mudah-mudahan terjawab gitu untuk Dokter Iin. Ya, katakan halo, Pak Iwan. Halo, putus. Suaranya nggak kedengaran, Pak. Halo, Pak. Sepertinya gangguan teknis, Pak Iwan. Ya, Yes. mungkin selanjutnya saya persilakan untuk Ibu Rizka Hilda. Silakan Bu, sampaikan. Ya, makasih Mas Mumu. Selamat malam Mas Dela. Selamat malam Bu Rizka. Ingin bertanya, mungkin ini lebih ke mindset kali ya. Jadi ada maaf kalau ada beberapa pertanyaan. Jadi pertama, ini kan memang kondisi yang baru kita alami ya dengan COVID ini gitu. Termasuk saya yang kaget dengan kondisi ini. Mungkin teman-teman semua lah ya, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini mungkin ya. Saya termasuk orang yang mungkin setiap minggu ke mall, nonton bioskop gitu ya, ngumpul sama anak ke mall, makan gitu. Dengan kondisi yang seperti ini, yang sama sekali mungkin keluar rumah memang harus hanya dibutuhkan untuk membeli sesuatu, nonton nggak bisa gitu ya, terus ke mall nggak bisa, bener-bener yang awalnya saya itu seperti, bukan depresi tapi stres, karena perubahan pola dan perilaku gitu ya. Nah, soalnya saya dan suami, karena kan kami jaraknya jauh, ketemunya cuma 1 minggu sekali, dengan nonton atau dengan kami berdua quality time atau dengan keluarga, itu menjadi salah satu obat untuk apa ya, salah satu obat untuk apa, melepaskan kangen gitu ya. Nah gitu. Tapi dengan kondisi sekarang kami hanya di rumah. Jangankan saya, Mas Dela, anak-anak pun saya merasakan itu gitu. Ya. Merasakan stresnya itu mereka tidak bisa melihat dunia luar gitu loh. Dan mereka hanya terpaku dalam rumah atau mereka pergi, karena anak-anak saya juga di daycare, ke daycare, pulang ke rumah lagi, ke daycare, rumah lagi gitu ya. Nah, bagaimana mungkin saran dari Mas Dela untuk merubah mindset atau memberikan masukan, gini loh, kita mau nggak mau kita mau nggak mau menjalankan ini, cuman kan memang agak susah ya merubah satu perilaku atau merubah satu pandangan dengan keadaan yang seperti ini gitu. Lalu yang kedua,
kebetulan saya di bagian SDM. Jadi memang saya yang terkadang memberikan atau mengingatkan teman-teman bahwa ayo ini jadwal kamu WFH, kamu nggak boleh masuk ya gitu. Tapi saya ngerti sekali di satu sisi kondisi teman-teman bahwa mereka punya tanggung jawab terhadap pekerjaan yang harus mereka selesaikan. Ada target yang harus mereka penuhi karena rasa tanggung jawab mereka terhadap organisasi ini. Nah, bagaimana cara merubah itu juga? Karena kan memang kalau sekarang itu WFH-nya prioritas, Mas Dela. Ada yang seperti hamil atau menyusui, itu memang mereka diperbolehkan untuk WFH atau work from home di rumah gitu ya. Nah, bagaimana supaya teman-teman juga bisa balance antara pekerjaan dan kondisi diri gitu loh. Mungkin itu Mas Dela sementara. Makasih Mas Mumu. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rizka atas pertanyaannya. Jadi menarik. Jadi ada 2 pertanyaan. Kita mungkin masuk ke pertanyaan pertama dulu. Gimana caranya merubah mindset gitu? Dan biasanya kita temu kangen, kumpul-kumpul, bahkan ke mall gitu ya. Dan ada pembahasan atau paradigma, dan itulah yang buat saya happy, misalnya kayak gitu. Jadi gimana saya bisa happy gitu kan, kurang lebih gitu. Nah, mungkin mindset yang paling pertama, ini akan relate sekali atau terkait sekali dengan poin pertama dari New Normal for Employee ini adalah accepting gitu. Di posisi ini kita accept-nya yang memang harus di-push. Nah, bagaimana caranya sebenarnya kita, Bu Rizka, dengan keluarga, dengan suami, dengan anak bisa accept? Yang pertama sebenarnya kita bisa lihat bahwa kita bisa mensyukuri dan kita bisa melihat ya, bahwa ternyata sekarang dengan pandemi ini kita jadi bisa memilah mana yang sebenarnya kita butuhkan dan mana yang sebenarnya kita hanya inginkan. Itu yang paling pertama dulu. Jadi banyak sekali kalau dulu kita wah ingin ini, ingin itu gitu. Banyak sekali gitu. Kayaknya nggak pernah puas. Tapi ketika kondisi kayak gini gitu ya, kita dipaksakan dan diberikan sebuah anugerah untuk melihat kembali, wah ternyata itu tuh hanya sebuah keinginan. Saya nggak dapat itu juga saya nggak mati, dalam tanda kutip begitu ya. Saya nggak dapat itu juga kayaknya saya nggak kenapa-kenapa banget gitu. Dunia tidak runtuh gitu. Dan kita bisa mulai memanage atau melihat sebuah kebutuhan. Dan bahkan mungkin bagi beberapa keluarga gitu dari sisi kondisi perekonomian, malah jadi kayak, kok malah saya jadi bisa nabung misalkan ya. Itu juga hal yang menarik yang bisa kita pelajari. Jadi yang satu kita pahami adalah dari insight yang terjadi ini kita cari hal positifnya. Salah satunya kita bisa bicara tentang hal positifnya adalah kita bisa lebih melihat kebutuhan. Misalkan, tidak perlu ke mall gitu ya, tidak perlu jalan-jalan gitu. Ternyata saya nggak apa-apa, walaupun mungkin agak-agak, aduh nggak enak nih gitu, tapi nggak jadi dunia runtuh juga, misalnya kayak gitu. Nah, yang kedua lalu, tapi kan Mas, ke mall, nonton bioskop itu, kumpul-kumpul adalah salah satu obat kangen saya dengan keluarga. Rasanya itu dong yang saya butuhkan. Nah, sebenarnya kan gitu. Maka gimana dong gitu. Nah, yang perlu kita lihat, apabila itu hal-hal yang benar-benar kita butuhkan, maka muncullah kreativitas di sana. Muncullah eksperimen di sana. Jadi kalau tadi di fasenya kan tadi Bu Rizka juga mengatakan, mungkin saya sempat stres, nggak sampai depresi lah ya, itu ada di shock gitu kan, kemudian denial, frustration, depression gitu. Lalu ada eksperimen. Nah, posisi eksperimen ini yang bisa dilakukan. Gimana caranya saya tetap bisa merasakan temu kangen? Gimana rasanya saya bisa merasakan tetap bisa berkumpul dengan jarak misalnya yang jauh gitu ya? Tidak bisa antar kota gitu. Apakah dengan cara kita Zoom gini atau apa? Dan itu yang bisa dicari kreativitasnya. Dan bahkan sebenarnya gini, saya juga termasuk kebetulan anak saya juga TK gitu. Dulu sekolah saya cuma antar jemput aja di sekolah, terus malam kita ketemu lagi gitu ya, pagi-pagi saya antar gitu. Tapi ketika dia ada di rumah, saya WFH, memang tidak mudah gitu, saya harus kerja, tapi juga anak-anak saya gitu yang harus sekolah juga gitu. Ada tugas-tugas dari sekolahnya. Mama, papa ini gimana ya, ada tugas harus ngegunting ini, bantuin. Wah, kayaknya kita stres banget gitu. Tapi kita perlu syukuri, oh ternyata saya bisa lebih sering bersama dengan anak saya di rumah. Ternyata rengekan-rengekannya tuh begini mungkin di sekolah, misalnya gitu ya. Ternyata bahkan anak-anak juga stres.
Anak-anak biasanya keluar, anak-anak biasanya main sepeda, anak-anak biasanya ketemu teman-temannya, dia di rumah dan nggak boleh ngapa-ngapain. Terus orang tuanya, diem ya, mama lagi mau kerja dulu, nggak ngapa-ngapain gitu. Dia juga, lah, gue ngapa-ngapain, gue juga stres gitu. Maka biasanya kita lakukan, kita mulai bikin eksperimen-eksperimen baru. Misalkan salah satu yang saya lakukan, oke, jam segini Papa ada meeting Zoom. Sekarang Papa bisa kerja tapi sambil bantuin gunting. Oke, mau gini nih. Tapi begitu Papa Zoom, kamu warnain ya, gitu. Misalnya ada hal-hal yang kita berikan. Karena biasanya sama anak, terutama sama keluarga kita yang masih kecil gitu ya. Mungkin yang dewasa juga ada challenge tertentu. Kebetulan saya cerita dari yang anak saya yang masih kecil. Nah, dia itu bukan hanya dilarang, gitu. Bukan hanya dilarang, tapi diberikan solusi juga. Jangan berisik, jangan ganggu mama, jangan ganggu papa. Iya, terus saya harus ngapain, gitu. Kamu coba ngegambar, kamu coba nonton dulu, kamu coba gunting-gunting, kamu coba bikin apa. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, maka poinnya adalah ketika merubah mindset, cari sesuatu yang positif yang bisa kita ambil dari kondisi yang ada. Itu aja. Ketika kita cari hal yang positif, dan itu pasti ada kok. Jadi kalau misalnya saya, kebetulan saya seorang muslim gitu ya, jadi setiap kesusahan pasti ada insight-nya. Kalau saya dari sisi muslim, Allah tidak akan pernah memberikan cobaan kepada umatnya kalau misalnya umat tidak bisa melewatinya gitu. Pasti kita bisa, cuman kita dituntut untuk lebih tahu lagi gitu. Coba kamu tuh udah terlalu banyak spending, kamu tuh udah terlalu banyak ingin, nih kebutuhan kamu ini aja, pokok gitu. Kamu tuh udah terlalu sering kerja, jarang ngobrol sama anak nih, kamu tuh ngobrol sama anak. Nah, ini yang kita perlu resapi dan kita ujung-ujungnya kembali ke poin 1 adalah menerima. Kurang lebih itu. Itu Bu Rizka dari jawaban nomor 1, mudah-mudahan bisa menjawab. Kemudian jawaban yang nomor kedua gitu ya, sebagai HRD. Nah, ini HRD ini kan biasanya jadi di tengah-tengah juga gitu, harus memastikan karyawan dengan schedule tertentu, tapi karyawannya ini juga bandel misalnya gitu. Nah, ini kita lihat harus memahami karyawan sebagai individu, sebagai sesama individu, bukan sebagai fungsi. Saya juga HRD juga pusing, Anda juga pusing gitu sama-sama. Nah, kalau di dalam teori perubahan behavior atau perubahan perilaku, salah satu yang kita bisa lakukan adalah kasih tahu manfaat dari yang dia harus lakukan. Gitu. Jadi kalau kita merubah seseorang, coba kamu pergi ke sana gitu ya. Lalu orang itu akan bilang, buat apa saya ke sana? Ada untungnya buat saya nggak? Kalau nggak ada untungnya, biasanya nggak akan berubah. Gitu. Tapi kalau misalnya ada untungnya buat dia, ini yang paling rendah levelnya sebenarnya ya. Dia akan lebih mudah berubah gitu. Nah, kalau tadi, amazing sekali, sangat baik sekali bahwa ada rasa tanggung jawab. Nah, ini kan jadi ada dua, ada rasa tanggung jawab atau ada rasa takut juga gitu. Wah, pekerjaan saya nggak beres-beres gitu kan. Takut nih. Nah, yang kita bisa sampaikan, mungkin salah satu kata-katanya yang bisa kita sampaikan, dengan kalau misalnya, ini demi perusahaan gitu ya, poinnya di situ. Saya harus kerja produktivitas. Kita bisa bilang, dengan kamu di rumah, ini adalah membantu perusahaan. That's it. Jadi kenapa sih kamu masih ke kantor? Kan kamu harusnya di rumah, WFH. Iya, saya demi perusahaan, saya harus ngerjain ini, itu. Demi perusahaan, saya pengen masuk ke kantor. Kalau ngomongnya demi perusahaan, diam di rumah. Karena kalau kamu masuk perusahaan, ini menjadi resiko buat semuanya. Misalnya gitu. Diam di rumah. Kalau kamu benar-benar demi perusahaan. Tapi bisa jadi dia kenapa pengen ke kantor? Karena nggak sanggup kerja di rumah. Seperti halnya ya tadi. Wah, kerja di rumah ternyata lebih susah. Ada anak-anak yang nggak sekolah juga yang saya harus urusin. Harus masak. Suami sama-sama di rumah juga. Ini itu. Kita dua-duanya bekerja satu Zoom berisik-berisikan. Wah, nggak bisa gitu. Nah, kalau poin itu yang terjadi, maka kita sebagai HRD coba bantu dia seperti halnya tadi membantu mereka bisa accept dengan keadaan yang ada dari sisi kekaryawannya. Dan dari sisi organisasi, tadi saya sangat setuju dengan Pak Iwan bahwa kita jangan ngomong produktivitas dulu, ini kesehatan gitu kan. Orang kalau dikasih kepercayaan, toh pasti akan kerja juga gitu. Kalau tadi saya kutip dari Pak Iwan gitu ya. Jadi kalau kita trust sama employee kita, dia juga akan trust sama kita sebagai teman gitu tadi rasanya.
Malah kalau selalu dimonitor, pagi Zoom ya, udah dikerjain belum? Siang Zoom lagi. Aduh pusing Pak, Zoom mulu. Kapan saya harus kerjanya gitu. Setiap hari Zoom aja gitu. Kapan saya harus kerjanya? Kan gitu. Kasihlah saya waktu kerja. Wah kalau saya nggak Zoom, jangan-jangan kamu tidur. Iya tinggal lihat aja deliverables-nya. Tinggal dilihat aja output-nya gitu. Nggak usah harus dipantengin tiap hari, tiap jam. Nah, ini juga yang harus kita sosialisasikan kepada leaders-leaders kita, pimpinan-pimpinan di organisasi kita untuk bisa pahamin itu. Karena kita sebagai HRD, Bu Rizka tidak bisa berjalan sendiri. Pastinya HRD itu kepanjangan tangannya ada di leaders-nya. Karena every leaders in HR leaders gitu. Karena kita bukan pemimpin untuk semuanya, tapi setiap pemimpin di organisasi menjadi HRD di sana. Kurang lebih itu Bu Rizka. Mudah-mudahan bisa membantu dan menjawab. Terima kasih. Ya, oke. Mungkin untuk kesempatan selanjutnya pertanyaan dari Mas Tom dari Sorong ini Pak. Wah mantap, ya. Sebenarnya kalau saya lihat ini memang lagi-lagi masalah mindset sini ada dua pertanyaan. Bagaimana sih mengubah cara pandang orang-orang bahwa orang yang positif COVID itu bukanlah orang yang harus dijauhi? Kemudian mungkin yang kedua, bagaimana menjadikan PHBS ini sebagai budaya baru dan berkelanjutan karena memang sebenarnya kalau masalah mindset gimana ya Pak? Sebenarnya kan sebelum COVID ini sebenarnya banyak juga penyakit yang mematikan. Ya. Mematikan lainnya TBC atau apa, tapi kan orang nyantai aja kan, nggak pernah cuci tangan juga, nggak separah seperti saat ini. Cuma ya karena mungkin beritanya masif, akhirnya orang jadi parno seperti itu. Betul. Mungkin caranya. Baik, jadi kalau mindset ini sebenarnya sangat terkait dengan Pak Iwan. Terima kasih banyak tadi Pak Iwan banyak memberi insight gitu ya untuk hal-hal yang kita bahas di sini. Ini terjadi karena sebenarnya sosial media juga terkadang ya. Kita harus juga pandai melihat sosial media, pandai memberikan positif impact gitu. Karena kenapa sih orang berbohong? Kenapa sih mereka takut direpit? Simpelnya mereka takut dijauhi. Tadi seperti Pak Iwan bilang, kenapa sih orang yang sakit dijauhin? Bukan, harusnya direspek gitu. Jadi di sini kenapa mereka berbohong, takut ini, takut itu? Karena mereka takut dijauhi, takut juga jadi nggak bisa beraktivitas gitu. Hal-hal itu. Sehingga memang kita harus bersama-sama sih, nggak bisa sendirian. Kita terus bersama-sama untuk memberikan positif impact buat teman-teman yang lain. Kayak misalkan contoh ya, tanda kutip, mohon maaf nih kita bahas orang yang meninggal karena COVID, lalu misalkan nggak bisa ini, sedih rasanya. Jadi takut, punya ketakutan-ketakutan sendiri. Tapi kita memang harus menyampaikan bahwa ini adalah hal yang positif dan memang harus kita lakukan. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana sih caranya merubah cara pandang untuk tetap positif, pertama kita yang harus positif, cari orang-orang terdekat kita yang positif gitu ya. Alhamdulillah kayak misalnya di sini kita bisa sharing, kita sama-sama misalnya memberikan menebar positif. Saya lihat di sini ada kurang lebih 49 peserta di dalam sini yang kita bisa saling menebarkan positif. Karena positif tidak bisa sendirian gitu. Positif harus bersama-sama. Seperti halnya lilin. Saya senang sekali dengan filosofi lilin. Lilin itu menerangi kegelapan. Ketika semuanya gelap, satu lilin menerangi kegelapan. Tapi kalau lilin itu hanya satu, terangnya tidak akan besar. Bagaimana kita sebagai lilin itu menerangi lilin-lilin yang lainnya, yang akhirnya kegelapan itu menjadi lebih terang secara besar. Gitu. Nah ini yang secara filosofis perlu kita lakukan, kurang lebih kayak gitu ya. Oke. Semoga menjawab Pak Imam. Lalu ini apa? PHBS ya. PHBS ini apa ya? Mohon maaf ya. Bagaimana menjadikan PHBS sebagai budaya baru? Pola hidup bersih. Oh, pola hidup bersih. Mohon maaf saya kurang ini. Oke. Pola hidup bersih dan sehat. Bagaimana menjadikan PHBS sebagai budaya? Ini sih. Mungkin salah satunya pandemi ini tuh memaksa. Dulu dengan adanya DBD gitu ya. Kita bicara tentang ada jangan membuat genangan air, tutup bak mandi, kan itu adalah sebuah behavior, perubahan gitu. Orang jadi merasa lebih menghindar dari genangan-genangan air, disemprot gitu kan. Nah, ini juga akan
terus berubah gitu. Satu dengan yang lain terus akan berubah. Dan pastikan kita berubah dari diri kita sendiri, keluarga kita, lalu kita mulai menerangi yang lain. Jadi perubahan itu memang tidak bisa sekaligus, harus ada proses. Tapi prosesnya bagaimana bisa lebih cepat, kita bantu. Kita bantu prosesnya lebih cepat, pahami kalau dia lagi stres, pahami dia lagi nggak terima, pahami dia lagi eksperimen, pahami. Tapi kita bantu untuk cepat bereksperimen, kita bantu untuk cepat tadi di posisi integration atau di decision. Jadi tadi ya, kabel Rose itu sangat menarik yang bisa kita manfaatkan. Kurang lebih itu mungkin Mas Imam ya, singkat dari saya, mudah-mudahan bisa menjawab gitu. Oke. Ya, oke. Terima kasih. Mungkin untuk saya, Pak, Ya. bagaimana sih sebenarnya mungkin Pak Dela atau Mas Dela punya gambaran terkait beberapa organisasi lain mungkin selain di luar sana, selain BPJS Kesehatan, mungkin apakah ada semacam ide atau inovasi mungkin yang dikembangkan oleh suatu organisasi terkait new normal ini? Jadi kebetulan memang di bulan ini, Pak, kami lagi ada tantangan bagaimana untuk menemukan sebuah ide atau usulan terkait implementasi new normal. Jadi mungkin siapa tahu Mas Dela punya inspirasi atau apa sehingga teman-teman mungkin bisa mendapatkan juga inspirasi dari apa yang Pak Dela ketahui di luar. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih. Mungkin ada beberapa ya. Kemarin saya sempat diskusi dan sharing juga dengan salah satu organisasi. Dia masih startup, sebenarnya belum korporasi. Tapi dia melakukan hal yang cukup praktikal. Bahwa di organisasinya menyadari bahwa setiap karyawannya itu stres. Setiap karyawannya itu juga sama stres dan pusingnya seperti organisasinya. Artinya organisasi kan pusing bagaimana tetap bisa beraktivitas, tetap bisa produktif dalam tanda kutip ya, untuk bisa terus berjalan. Tapi kita pahami karyawannya juga stres gitu. Karyawannya juga perlu kita support. Nah, salah satu yang dilakukan, kita tidak hanya bicara oke ya protokol WFH pada saat itu memang masih WFH ya. Ini sebenarnya kita lihat tren WFH akan terus lanjut atau tidak. Ini juga menarik, nanti mungkin saya bisa sharing. Salah satu pada saat itu WFH, ini kalau tren WFH masih berjalan, waktu itu tidak hanya mau bicara tentang oke kamu harus check in pagi gitu ya, apa yang dikerjakan, lalu sorenya check out, apa yang dikerjakan, lalu tadi dimonitor terus. Tapi ada sesi-sesi Zoom sampai bahkan sesi-sesi untuk menerima keluhan atau konsultasi secara psikologis ada. Itu ya. Jadi ada saluran-saluran untuk bertanya, saluran-saluran yang memang langsung profesional secara psikolog gitu. Katakanlah sebenarnya saya bukan seorang psikolog gitu ya, maka ada yang memang profesional di bidangnya untuk psikolog. Itu bisa dilakukan. Lalu yang menarik yang kedua adalah ada sesi-sesi olahraga bersama. Olahraga bersama melalui apa? Melalui Zoom gitu. Jadi ada sesi bukan hanya training saja, mungkin ini juga bisa nih buat SD expert ini bisa nanti salah satu sesinya olahraga bersama. Waktu itu sesinya itu Zumba gitu ya. Kemudian sesinya yoga gitu bersama. Ini bisa dilakukan. Untuk apa sih? Untuk memupuk kebersamaan, itu yang paling pertama. Dan yang kedua merilis stres. Merilis hal-hal yang tidak hanya pekerjaan saja. Mungkin ini salah satu yang bisa dimanfaatkan atau bisa diamati dan tiru modifikasi ya, bisa di ATM yang bisa dilakukan, mungkin bisa nasional atau bisa per cabang gitu, itu akan sangat menarik sekali. Dan Zoom ini juga jangan sampai kan ada beberapa juga organisasi yang melakukan oke Zoom terus satu-satu di absen gitu kan apa dan sebagainya, enggak. Tapi kita natural, setiap orang natural karena kita akan lari ke outputnya. Salah satunya itu sih. Kemudian related dengan tadi research yang sempat tadi saya singgung, salah satu riset dunia mengatakan banyak organisasi yang melihat WFH ini cukup efektif untuk mungkin bisa diteruskan. Kenapa? Ternyata banyak yang merasa dengan cara WFH, karyawan masih bisa produktif kok. Karyawan masih bisa bekerja kok gitu.
bagi posisi-posisi tertentu memang kita harus pahami secara organisasi mana posisi atau proses yang bisa dilakukan di rumah, mana yang tidak bisa dilakukan di rumah gitu ya. Rasanya kalau manufacturing pasti jelas, nggak mungkin mesin dibawa ke rumah misalnya gitu. Karena ada posisi-posisi tertentu. Karena apa keuntungannya dari WFH? Beberapa organisasi melihat dengan adanya WFH ya katakanlah kos-kos yang ada di dalam building bisa lebih diturunkan gitu kan. Kemudian bicara tentang juga produktivitas tetap terjaga. Nah, tren ini ternyata di dunia itu di research 60% kalau nggak salah, saya lupa di materi saya sebelumnya, dari total yang di research bahwa karyawan dan organisasi merasa 60%-nya itu ini efektif, mungkin untuk dilanjutkan. Maka akan mungkin ada pola-pola itu, Pak Mumu, gitu, Mas Mumu. Jadi ketika apakah nanti di kantor harus disekat lagi? Makanya kan sekarang pola PSBB parsial kan 30% katanya gitu kan. Boleh masuk kantor gitu. Cuman kan kita juga ngitungnya gimana 30% siapa yang sidak gitu kan. Tapi intinya bukan 30%-nya sebenarnya. Intinya tetap jaga jarak gitu kan. Tapi juga tetap bisa produktif. Lalu gimana nih kita biasa ada yang menarik akhirnya membuat pola training ya Pak Mumu. Jadi kemarin saya sempat di HR Night Talks bersama Osa Consulting, kita mengundang salah satu dari organisasi kredit gitu ya. Dia dari sisi learning, dia membuat pola-pola Zoom, pola-pola untuk meningkatkan kompetensi itu nggak cuman dengan Zoom, ngobrol gini, enggak. Tapi pakai quiz-quiz. Banyak platformnya ada quizzes gitu ya. Ada Kahoot gitu, dipakai tuh reward, orang-orang jadinya nggak stres gitu, orang-orang jadinya ngerasa seneng gitu. Terus kemudian pola-pola kayak gini ada juga dilakukan materi-materinya pakai TikTok challenge gitu ya. Nah kayak gitulah, ini bisa karena kembali lagi, terlepas dari produktivitas yang kita tuntut, kita semua sama-sama stres, kita semua sama-sama pusing. Kasihlah kebahagiaan, kasihlah sesuatu yang membuat orang hormon endorfinnya bisa meningkat lagi, sehingga bisa lebih produktif lagi. Kurang lebih seperti itu. Itu menarik sih, TikTok challenge tuh teman-teman juga banyak yang melakukan gitu. Kurang lebih itu Mas Mumu ya, beberapa masukan atau benchmark dari beberapa organisasi yang sekarang dilakukan. Ya, oke. Terima kasih. Selanjutnya mungkin kita ini ada yang spesial dari Ibu Upik Handayani ini. Beliau merupakan asisten deputi pengendali mutu pelayanan di kantor pusat. Izin Bu Upik, silakan Bu. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Upik, salam kenal. Ya, sama Mas Dela, Mas Mumu. First time ini saya, baru tadi malam saya di join link. Menarik banget gitu, saya udah beberapa scroll up gitu ya, apa yang sudah di-sharingkan di grup yang dibikin Mas Mumu. Saya sangat apresiasi banget lah. Ini salah satu role model menurut saya. Iya, Bu. Yang penting kita menabur kebaikan gitu ya. Tadi Mas Dela juga sampaikan itu ya. Pasti kita akan menuainya juga. Izin ya teman-teman, di sini juga ada Pak Iwan nih, barusan Pak Iwan. Loh ternyata ada Mbak Upi ya. Izin Pak Iwan ya. Bos nih Mas, bos nih bos. Oh, apa enggak? Iya. Menarik tadi yang disampaikan Mas Dela ya, buka aura lah ya kita ini kan gitu. Mulainya memang semuanya itu dari pikiran gitu. Mindfulness kan kita ini sebetulnya menjaga supaya memang 3 bulan ini jujur ini kalau sedikit sharing ya boleh ya Mas Mumu. Sudah 3 bulan saya nggak ketemu keluarga gitu juga. Waduh. Dari terakhir saya pulang, keluarga saya kan di Semarang, saya di Jakarta. Terakhir saya pulang ke Semarang ya Maret awal itulah sebelum kita heboh itu kan. Ya sampai sekarang ya sudah dinikmati, apalagi sekarang di Semarang kondisinya zona merah hampir hitam juga sepertinya. Jadi kalaupun saya pulang bisa jadi saya di sana juga nggak akan bisa ketemu keluarga gitu. Malah jadi curhat.
Gak apa-apa. Salah satu, Bu, itu salah satu curhat itu Iya biar betul. ngerilis Itu sesuatu. saluran Iya. ventilasi. Iya. Apa tadi yang disampaikan oleh Mas Dela itu ya memang betul nggak mudah ya, apalagi pandemi ini kan kita kalau baca referensi banyak lah ya gitu 100 tahun yang lalu kan kejadian seperti ini. Dan saat ini kita semua juga nggak ada yang tahu mana yang seharusnya, mana yang benar, apalagi dengan media sosial ini udah nggak tahu lagi lah mana hoax, mana yang benar evidence based gitu kan. Sehingga betul-betul ini jagain pikiran. Jadi di awal-awal itu saya justru banyak tidak menggunakan handphone kecuali untuk bekerja ya. Dan saya nggak nonton TV. Saya hanya nonton TV jam 15.30 ketika Pak Ahmad Yuryanto itu pengumuman itu aja. Jadi gugus tugas. Itu karena saya jujur memang awal-awal tuh sampai bahkan insomnia. Ini gimana ya, bener banget tadi. Ya mau gimana lagi. Tapi nggak tahu harus ngapain gitu. Biasa di kantor dan seterusnya ya, makhluk sosial, kita tiba-tiba antisosial kan gitu. Nah ini sangat-sangat luar biasa lah, ini Tuhan itu memberikan ujian untuk kita semua, mudah-mudahan kita bisa menghadapi dan lulus gitu ya untuk semuanya ini gitu. Dan akhirnya minggu-minggu berikutnya gitu jadi ya benar tadi makin kreatif, kalau saya boleh bilang the power of kepepet gitu. Dari situ the power of kepepet, betul saya tuh lakukan semua tadi yang dibilang Mas Dela. Benar, saya sampai ikut kelas Zumba online. Saya ikut kelas meditasi online setiap hari Senin jam 9 malam gitu. Mantap. Ya memang kita akhirnya the power of kepepet memunculkan kreativitas, inovasi. Saya yakin juga teman-teman di sini juga bagaimana kita tetap bisa survive, tetap bisa sehat, bukan hanya dari fisik, tetapi juga dari pikiran itu sangat penting gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang sehat fisik dan pikiran, mungkin Mas Dela bisa kasih tip and triks-nya nih ya, jagain aspek fisik dan intelektual tadi ya, dengan ngikutin webinar, training macam-macam gitu. Dan kemudian jagain emosional kita, lalu secara spiritual juga itu seperti apa itu menyeimbangkannya, mungkin barangkali bisa di-sharingkan di sini. Saya juga belajar gitu kan, kita bisa learning, bisa sharing gitu, belajar bareng di sini supaya kedepannya ini memang nggak mudah, tapi saya yakin kita pasti bisa. Kalau yang kemarin sempat orang begitu dibuka mulai PSBB nggak pelan-pelan dibuka mau menuju new normal itu pada yang pasar-pasar di Bogor ya, pertama kali yang pada orang kayak lepas dari sangkar itu kalau burung gitu ya, udah euforia gitu, bisa boleh keluar dari rumah gitu. Akibatnya ya paham sih, saya pun sebagai seorang tenaga medis juga ya, meskipun udah nggak praktek lagi, jadi sekarang jadi dokter kertas. Bukan lagi dokter yang ngobatin pasien secara langsung. Memahami situasi itu, ada hashtag Indonesia menyerah. Saya bilang kita harus Indonesia jangan menyerah, Indonesia jangan pasrah gitu. Betul. Kita harus bisa sama-sama yakin gitu. Tinggal positif, tadi Pak Iwan juga sampaikan gimana caranya menerima keadaan ini, tapi terus what next-nya gitu. New normal, next normalnya, post normalnya, nanti kita mau seperti apa gitu. Nah ini mungkin bisa di-sharingkan di sini, bukan hanya dari sisi jiwa kita biar menyatu, biar selaras ya, jiwa raga gitu, kayak mudah gitu ya, sehat jiwa dan raga itu aja. Tapi gimana caranya untuk seperti itu? Mungkin itu sharing dari saya dan pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kesempatannya. Terima kasih Bu Upik. Terima kasih Bu Upik. Silakan Mas Dela ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Upik. Sebelumnya mungkin apresiasi buat Bu Upik ya, yang sudah bisa terus bertahan dan menerima kondisi ini gitu ya. Udah jauh dari keluarga, tapi kembali lagi logika juga berpikir. Tadi Bu Upik mengatakan, ya kalau saya kembali ke sana juga
saya juga nggak bisa ketemu siapa-siapa gitu kan, rasanya itu hal yang memang logis gitu. Dan satu hal yang bisa menarik adalah dari kondisi-kondisi ini kita bisa makin merasakan bahwa dan makin menghargai gitu ya, arti-arti yang mungkin dulu kita tidak hargai gitu ya. Tadi kalau misalnya dengan Bu Rizka kita merasa, wah saya sharing jarang ketemu anak, sekarang jadi ketemu anak. Yang ini malah merasa biasanya ya udah ketemu keluarga misalnya gitu bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Ternyata ketika tidak bertemu keluarga kita merasakan pentingnya, kangennya dengan keluarga gitu. Nah ini juga menjadi hal karena memang kondisi-kondisi cobaan atau ya katakanlah tantangan gitu ya. Saya tidak mengatakan cobaan, tapi tantangan itu pasti memberikan kita sesuatu yang bisa merimain kembali, mengingat kembali apa yang bisa kita syukuri dan apa yang bisa kita lakukan gitu. Jadi tadi sangat apresiasi sekali gitu dengan tetap mengedepankan posisi yang lebih logis, tidak baper gitu, tidak bawa-bawa perasaan. Nah, kalau tadi pertanyaannya mungkin kita masuk bagaimana menyeimbangkannya antara mental, fisik, kemudian spiritual. Ini yang menarik. Setiap orang dengan kondisinya saat ini mungkin akan mulai bergeser dengan tantangannya masing-masing. Ada yang dulunya lebih sering di intelektual, dengan kondisi ini, the power of kepepet nggak kerasa tiba-tiba berubah ke spiritual. Contohnya gitu ya, buat beberapa teman-teman saya yang dulu kayak, saya dari dulu kalau setiap habis sholat subuh gitu ya, kebetulan muslim gitu ya, tidur lagi gitu. Terus udah tidur lagi, baru bangun, mandi, bekerja gitu kan. Nah sekarang karena punya keluasan dan misalnya, wah habis sholat subuh misalkan ngaji gitu, mulai belajar gitu, atau dengan stressfulnya mulai kembali ke sajadahnya gitu yang dulunya sholatnya cuman sekali sehari, mulai kembali bertanya, ini kenapa kejadian kayak gini ya Allah gitu ya sebagai seorang muslim nih. Itu ada yang bergeser ke spiritual gitu. Ada yang biasanya katakanlah di mental terus gitu ya, lama-lama kok nggak kerasa ya gini aja lama-lama ya, terus ngerasa kok gue nggak berkembang pindah ke intelektual. Artinya keseimbangan itu dari setiap orang pasti berbeda-beda setiap kebutuhannya. Tapi yang menarik, yang sangat di tiga itu sangat terkait sekali. Satu sama lain sangat terkait sekali. Mungkin bagi beberapa psikologis, mungkin juga ibu dokter ada kan sebenarnya yang namanya penyakit psikosomatis gitu ya. Jadi dia sakit perut gitu atau enggak mual-mual gitu, tiba-tiba radang tenggorokan gitu, bukan gara-gara sakit bakterinya, tapi banyak pikiran gitu. Semuanya dipikirin, stres gitu, asam lambung naik, tiba-tiba mual-mual. Nah, ini juga sangat berpengaruh sehingga mungkin apa yang dilakukan dengan Bu Upik sangat tepat sekali gitu ya, salah satunya kenapa mungkin alasannya jadi ikut meditasi, yoga, karena merasa, aduh, saya belum bisa ketemu keluarga, belajar webinar, udah banyak, ngapain lagi, tetap stres gitu. Wah, saya harus meditasi gitu kembali gitu ya, menyamankan pikiran untuk tidak sakit dan sebagainya. Nah, itu hal-hal yang memang harus dibalance gitu. Banyak sekali yang bisa dilakukan dan dengan kondisi ini, ruang itu sebenarnya lebih besar. Ruang untuk melakukan spiritual lebih dalam, mental lebih dalam, kemudian intelektual lebih dalam, ruangnya lebih besar. Tinggal kembali ke kita, kitanya mau atau tidak. Kadang kita ngerasa, aduh kita harus gimana dong? Iya, lakukan. Banyak yang bisa dilakukan gitu. Ya lakukan gitu. Hal itu yang sebenarnya bisa kita lakukan, dan kalau ngomongin balance tergantung kepada setiap individu masing-masing. Karena biasanya suka ada yang berat ke titik-titik tertentu, maka mulai bergeser satu sama lain gitu ya. Yang dulunya biasa tenang, tiba-tiba di rumah nggak pernah, katakanlah gitu ya, saya nggak pernah masak di rumah gitu kan, terus tapi kerjaannya yoga, meditasi, tiba-tiba dengan kondisi di rumah dituntut, mama makan dong ini dan sebagainya. Waduh gitu ya, biasanya cuma nasi goreng, belajarlah teknikalnya untuk belajar masak yang lain gitu. Hal-hal seperti itu sangat tergantung kepada individu. Tapi yang pasti tadi tetap melakukan dan tetap maju, kurang lebih seperti itu. Karena tadi kembali lagi,
dibuka seperti lepas dari kerangkeng. Betul, orang juga ada rasa-rasa itu. Maka tadi setelah accepting di poin kedua, tetap aware gitu, tetap hati-hati, itu yang harus kita lakukan. Karena menarik orang Indonesia itu. Waktu zaman dulu, waktu diumumkan 2 orang terjangkit COVID gitu, semua orang pada takut, diem di rumah gitu. Disuruh kerja, nggak mau Pak, masa nggak WFH gitu. Saya di WFH dong gitu. Ini kan udah ada yang terjangkit, berbahaya gitu. Begitu sekarang posisi udah berapa ribu gitu ya. Sekarang aja kasus terbaru 1.000, orang udah mulai masuk ke mall gitu ya, mulai jalan-jalan. Ini memang paradoks. Di dalam hidup kita ini banyak sih terjadi paradoks. Tapi kembali lagi kita harus hati-hati, memang jangan terlalu berat ke satu sisi. Rasanya Tuhan memang sangat sangat tidak bisa diprediksi, sangat maha sekali gitu ya. Sehingga ini posisi untuk nge-balance itu sebenarnya terjadi. Orang-orang yang ngerasa keinginan sekarang mulai ke kebutuhan gitu. Banyak, dan setiap orang bisa berbeda-beda gitu. Rasanya itu untuk sesi maksudnya terakhir yang bisa disampaikan, tetap maju, tetap semangat Bu Upik gitu ya. Bu Upik juga menjadi salah satu contoh buat teman-teman di sini gitu. Dan butuh saluran juga, betul. Itu juga harus hati-hati. Kalau nggak disalurin bisa stres sendiri gitu. Jadi bisa sharing-sharing. Ya, terima kasih Bu Upik, mungkin seperti itu. Ya, mungkin terima kasih Bapak Pak Dela. Mungkin karena sudah waktunya juga Pak, sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat. Yep. Dan memang kami sampaikan bahwa memang kami kemarin mengundang Pak Dela, kami meminta perkenan beliau untuk meluangkan waktu kurang lebih 90 menit. Jadi tentu mungkin setelah kegiatan ini tentu Pak Dela masih punya aktivitas atau agenda lainnya. Jadi tentu kegiatan ini akan segera kami akhiri, dan mungkin mewakili Bapak Ibu para leader yang sempat bergabung pada hari ini dan teman-teman semua BPJS Kesehatan se-Indonesia, tentu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Dela atas perkenannya mampir bersama kami di BPJS Kesehatan. Semoga apa yang dibagikan Pak Dela kelak menjadi amal jariah bagi Pak Dela dan keluarga. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Tim OSA Consulting, semoga kita bisa bertemu Pak Dela dengan kondisi yang lebih tidak virtual lagi. Mungkin ada training atau apa dari BPJS Kesehatan nanti. Semoga kita semua sehat, tetap sehat, tetap happy seperti arahan Pak Iwan tadi. Mungkin sebenarnya saya minta dari Pak Ropik juga sih, tapi kayaknya Pak Ropik belum komen. Mungkin beliau ketiduran kali ya, Pak Ropik. Mas, ada Mas. Ada. Oh siap, siap. Mungkin untuk closing statement-nya saya persilakan kepada Pak Ropik saja selaku di mewakili kantor pusat MSDM RM. Silakan Pak Ropik. Ya, baik. Terima kasih. Bentar Mas. Ini masih tadi menyimak banyak sekali. Alhamdulillah, terima kasih. Memang kondisi kita berbeda-beda, Pak. Ketika dibilang waktu new normal ini, kami memang sedang bikin tantangan new normal di BPJS Kesehatan, Pak Dela. Jadi, di saat new normal ini, teman-teman banyak hal-hal, proses bisnis terutama, yang dulu disangka tidak bisa dilakukan di rumah gitu. Ternyata sekarang dengan adanya new normal ini terpacu orang berpikir ternyata bisa dilakukan di rumah. Ya. Nah, kami memang membuat tantangan new normal challenge. Jadi teman-teman mungkin sekalian yang hadir di sini, new normal challenge ini bukan hanya terkait dengan harus membuat aplikasi dan kawan-kawan, tapi bagaimana kita membuat budaya baru yang mempengaruhi diri karyawan, juga mempengaruhi orang lain. Termasuk di kami ini, Pak, boleh disampaikan bahwa ya memang karena tadi disampaikan oleh Pak Dela tadi, kita siap new normal, tapi siap dengan segala perubahan, tapi masyarakat, kalau Bapak lihat nanti, kalau Bapak pernah ke kantor BPJS Kesehatan, mungkin di setiap kantor cabang, itu peserta tuh nggak peduli new normal, Pak. Membludak masuk ke kantor BPJS Kesehatan. Tapi karena ini buat karyawan, memang
terima kasih pencerahannya dari Bapak. Memang aspek yang Kubler-Ross ini perlu kita pahami bersama-sama. Karena memang aspek kadang-kadang dengan adanya kondisi baru, denial itu pasti di semua orang ada denial, terus nanti shock. Bahkan ada beberapa juga yang kami tahu ada yang depresi, ada yang sampai dia nggak mau keluar sama sekali, dan itu butuh menyadarkan lebih. Dan dengan materi ini mudah-mudahan teman-teman bisa lebih terbuka terhadap semua perubahan, dan memang bisa juga kita menjadi agen perubahan sebagai orang kesehatan di BPJS Kesehatan untuk bisa membantu mempengaruhi orang lain. Memang semua orang takut, tapi tentu kita dengan mengetahui teori-teori perubahan tadi, yang perubahan sikap yang disampaikan oleh Pak Dela, dengan Kubler-Ross ini kita juga bisa membuat masyarakat ikut apa yang kita inginkan. Jadi budaya itu bukan hanya milik kita, tapi juga budaya ini bisa menyebar ke masyarakat luas. Karena kalau misalnya budaya ini hanya kita saja yang pegang, ya masyarakat juga harus disadarkan juga ya Pak. Iya, betul. Ya, karena kita siap-siap, tapi masyarakat mesti tetap belum budak di antara BPJS. Nah, makanya lah ada kami tantangan normal, bagaimana caranya supaya di kantor kita tetap sehat, kita tetap produktif, tapi juga tidak mengurangi kinerja kita sebetulnya. Itu mungkin Pak dari kami. Terima kasih sekali lagi dari tim kantor pusat, terutama ini Mas Mumu memang sangat kreatif sekali Pak. The best. Jadi mantap Mas Mumu. Waduh, siap. Ya, jadi Mas Mumu ini sebagai informasi Pak, kami itu punya program Change Agent. Ini Mas Mumu ini the best Change Agent tahun 2019 Pak. Wah, memang terlihat ya. Jadi ini Mas Mumu ini the best Change Agent tahun 2019, dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Mas Mumu ini menular ke teman-teman yang lain sebagai Change Agent lain. Amin. Ya, amin. Amin. Bahwa yang paling penting itu diri kita dulu sendiri. Dan sudah diketahui teori Kubler-Ross ini bisa mempengaruhi orang lain seperti apa, supaya teman-teman bisa semuanya jadi change agent bagi dirinya dan juga bagi orang terdekatnya, dan khususnya bagi masyarakat Indonesia. Amin. Terima kasih sekali lagi pada Pak Dela, semoga yang disampaikan lancar ya. Amin. Mudah-mudahan hanya Allah yang bisa membalasnya. Dari kami sampai saat ini memang program ini bukan program resmi Pak. Jadi memang program ini inisiatif dari Mas Mumu yang bisa menggerakkan 2.000 orang BPJS Kesehatan supaya bisa hadir Pak. Program ibadah nih Mas. Iya, mudah-mudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Siap. Iya Pak. Sekian Pak, mungkin Pak dari kami Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Pak Rofik. Ya, terima kasih. Mungkin sesi terakhir kita minta foto bersama di Zoom. Ya. Bapak Ibu para leader, kami minta perkenannya untuk open kamera atau open mic yang lagi sopan ya. Maksudnya jangan sampai. Ya. Bagi wanita, memang, mau kenanya mau kena. Ya, seperti kita ketahui kan Pak Dela, kalau malam kan biasanya ada yang nidurin anak atau apa kan. Iya, betul. Tentu, memang ada. Mau nidurin siapa? Maksud saya sambil nyuapin anak makan. Ya, oke, saya hitung ya sampai 3. 1, 2, 3. Ya, sabar. 1 kali lagi. Sabar. Ya, 1 kali lagi. Kita gaya bebas mungkin ya. 1, 2, 3. Ya, oke, mungkin itu dari kami. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Dela. Terima kasih banyak Pak Iwan, Pak Bupik, semuanya. Terima kasih banyak. Semoga kita nanti terus bisa bersilaturahmi lagi ke depannya. Amin Mas Dela. Amin ya. Semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Iwan. Ibu Bupik. Terima kasih Pak Muhammad Terima kasih banyak Mas Mumu. Terima kasih Mbak Upik. Terima kasih. Terima kasih kami. Malam. Selamat malam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat malam, Rocky.
Salam dari Papua. Mantap, Mas Ilham dari Papua. Biasa. Besok masuk lebih awal ya. Izin Pak Ma'ruf, apa kabar Pak? Baik Bu Rizka, baik, sehat. Apa kabar Bu Rizka? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Sehat Mas, sehat. Ini sudah normal nih, sudah normal lah, sudah normal. Wih, luar biasa. Mantap, Pak Ma'ruf, mantap Pak. Jaga protokolnya Pak tetap. Jangan lupa protokolnya, Pak. Pak, jangan lupa Pak, physical distancing nanti kena gerbek. Ya, terima kasih Ibu Wati Mamuju, Ibu Nunu Mamuju. Terima kasih Ibu Vera. Pak Ma'ruf mana ininya Pak Ma'ruf? Pak Ma'ruf. Mana Pak Ma'ruf ininya Pak Ma'ruf? Ya. Baik Bapak Ibu, saya izin live dulu ya. Terima kasih banyak. Izin kami akan close room. Atur nuhun sata acan. Nuhun Pak Ropi, engke, Wilujeng engke. Terima kasih Mas Momo. Siap. Oh, lagi di mana mana? Wah Batu, Pak Ropi, ada yang nyari Pak Ropi, ada yang nyari. Siap. Lagi di mana Kanela? Di Buah Batu, Kang. Abdi Buah Batu. Sakat atuh. Abdi rancake. Wah, mantap. Kade banjir, Kang. Siap. Ya, mangga. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih. Izin kami close room, Pak.